Apa jadinya jika Indonesia tidak ada Polri? Indonesia menaruh harapan besar pada Polri sebagai benteng keamanan masyarakat dan penegak hukum. Tapi kenyataannya, 5 kasus besar ini justru memperlihatkan betapa rapuhnya institusi ini. Pertama, Ferdy Sambo. Seorang jenderal bintang 2 yang seharusnya jadi penjaga moral, malah aktor utama pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri. Menghilangkan bukti, menyusun rekayasa cerita, melibatkan rekan sesama aparat, ironisnya, pelindung hukum jadi pelanggar hukum paling parah. Sistem sudah sakit kronis. Kemudian Apin BK, mafia judi online yang bisa kabur lewat jalur VIP, seolah dilindungi oknum aparat. Jaringan judi ratusan miliar itu beroperasi terang-terangan, tapi siapa yang bertanggung jawab? Misteri tak terjawab. Kasus KM50 juga tak kalah kelam. Kiri ya? Bukan Sabri. Itu kenapa dia? Penting mau IB dulu tempat aman. Enggak, kayaknya kita lihat udah bukan sini. 6 anggota Laskar FPI ditembak mati di tol Jakarta Cikampek, 4 dieksekusi setelah ditangkap hidup-hidup. Komnas HAM menyebut ini pelanggaran HAM berat, tapi polisi pelaku divonis bebas. Bukankah hukum jadi mainan? Selanjutnya, tragedi Kanjuruhan di Malang yang mengorbankan ratusan nyawa akibat kelalaian aparat kepolisian dalam pengamanan pertandingan sepak bola. Polisi yang mestinya menganalisa sebelum memberikan izin, melindungi, justru menjadi bagian dari bencana, dengan penggunaan gas air mata di ruang tertutup yang memicu kepanikan massal. Apakah ini bentuk profesionalisme atau kebodohan yang fatal? Kasus terakhir adalah peredaran narkoba yang menyeret Irjen Teddy Minahasa. Kasus itu terungkap sepekan sebelum Teddy dilantik sebagai Kapolda Jawa Timur. Dalam kasus ini, Teddy disebut menjadi pengendali penjualan narkoba seberat 5 kg. Keterlibatan Teddy terendu setelah tim dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah petugas polisi terkait peredaran narkoba. Selain Teddy, anggota polisi lainnya yang terseret adalah Aibda Ed, Kompol KS, Aibtu J, dan AKBPD. Para tersangka masing-masing memiliki peran di bawah kendali Irjen Teddy. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengaku telah meminta Kepala Divisi Propam Polri agar melaksanakan sidang etik terhadap Irjen Teddy Minahasa yang ditangkap terkait kasus narkoba. Listio mengatakan Teddy terancam pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, atau dipecat dari Polri. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri punya tugas mulia yang sudah jelas dan terukur. Mereka bukan cuma penjaga ketertiban, tapi juga pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Fungsi utama Polri meliputi 1. Menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi. 2. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban. 3. Mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. 4. Menegakkan supremasi hukum dan memastikan hak asasi manusia dihormati dalam setiap tindakan kepolisian. 5. Membantu pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan. Idealnya, tugas ini harus dijalankan dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Polisi bukan hanya alat kekuasaan negara, tapi harus jadi pelayan rakyat yang dipercaya. Namun realita yang terjadi, masyarakat di daerah pada umumnya tidak mau melaporkan sebuah kasus kepada polisi. Maraknya pungutan liar yang meresahkan rakyat kecil, orang susah yang butuh keadilan pun dimintai biaya, hingga oknum aparat yang jadi bagian dari mafia pertambangan, judi, dan narkoba. Polri justru seringkali bertindak sebaliknya. Penyalahgunaan kekuasaan terjadi di mana-mana, dan tugas suci itu jadi omong kosong. Salah satu contoh nyata adalah kebijakan perpanjangan surat izin mengemudi, SIM. SIM berlaku selama 5 tahun dan harus diperpanjang. Dasar pemikiran Polri adalah untuk memastikan kompetensi pengendara tetap terjaga, termasuk kesehatan fisik dan mental. Namun, logikanya, seseorang yang sudah mahir berkendara tidak mungkin lupa cara mengemudi hanya karena waktu berlalu. Apakah kita benar-benar percaya bahwa seseorang yang sudah mengendarai mobil selama puluhan tahun tiba-tiba kehilangan kemampuan mengemudi hanya karena SIM-nya habis masa berlaku? Atau apakah ini hanya cara untuk memungut biaya tambahan dari masyarakat? Lebih parah lagi, praktik pungutan liar, pungli, sering terjadi di Satuan Pelayanan Administrasi SIM, Satpas. Di Polres Pematang Siantar, misalnya,
seorang warga mengaku harus membayar Rp480.000 untuk mendapatkan SIM C tanpa mengikuti ujian teori dan praktik. Di Polres Bone, seorang warga mengaku membayar Rp500.000 untuk pembuatan SIM A baru, tanpa melalui tes praktik. Padahal, biaya resmi untuk pembuatan SIM A baru hanya Rp120.000, dan perpanjangan SIM A hanya Rp80.000. Praktik semacam ini jelas mencoreng citra Polri sebagai institusi yang seharusnya melayani masyarakat. Ketika Polri gagal menegakkan hukum dan melindungi warga, bahkan menjadi pelaku kriminalitas, maka fungsi-fungsi yang diamanatkan undang-undang hanyalah surat mati yang tidak berjiwa. Ini bukan sekadar kegagalan individu, tapi kerusakan sistem yang mendalam. Polri, sebagai institusi yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, ternyata tidak luput dari praktik korupsi yang merajalela. Kasus-kasus korupsi ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga merambah hingga ke tingkat polsek. Misalnya, pada tahun 2023, seorang anggota polsek di Cilegon ditangkap karena terlibat dalam kasus pungutan liar terkait pembuatan SIM. Selain itu, kasus-kasus seperti suap dalam pengurusan izin usaha dan penyalahgunaan dana operasional juga mencoreng citra Polri. Anggaran Polri tahun 2025 yang mencapai 126,6 triliun, meskipun mengalami efisiensi sebesar 20,5 triliun, tetap menjadi sorotan. Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Namun, pertanyaannya adalah, apakah anggaran sebesar itu sebanding dengan pelayanan yang diterima masyarakat? Dampak dari anggaran yang besar ini seharusnya dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penegakan hukum yang adil. Namun, kenyataannya, banyak masyarakat yang masih merasakan banyaknya pungutan liar, pelayanan yang lambat, dan penegakan hukum yang tidak transparan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara besarnya anggaran dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Lebih ironis lagi, meskipun Polri menerima anggaran yang besar, masih banyak kasus korupsi yang melibatkan anggotanya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah anggaran yang besar benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, atau justru menjadi ladang korupsi bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab? Kita sudah tahu fungsi utama Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menjaga keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat. Tapi kalau kita jujur dan kritis, banyak tugas itu sudah atau bisa diambil alih oleh institusi lain. Jadi, untuk apa kita harus membiayai anggaran Polri sebesar Rp126,6 triliun setiap tahun? Pengamanan masyarakat. Dalam situasi keamanan yang lebih serius, tugas menjaga keamanan dan pertahanan negara sebenarnya menjadi domain TNI. TNI memiliki satuan-satuan khusus yang terlatih menangani berbagai ancaman termasuk terorisme. Bahkan dalam situasi darurat seperti konflik atau kerusuhan besar, TNI yang turun tangan membantu mengamankan wilayah bukan Polri pengaturan dan penertiban lalu lintas. Satlantas Polri yang sering jadi sorotan karena pungli dan birokrasi berbelit, sebenarnya bisa dialihkan tugasnya ke Dinas Perhubungan, Dishub, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dishub sudah memiliki mandat dan infrastruktur untuk mengatur lalu lintas, jalan, dan transportasi. Dengan sistem digitalisasi yang semakin maju, pengurusan SIM, tilang elektronik, dan pengawasan lalu lintas dapat dilakukan tanpa campur tangan aparat polisi. Bahkan lebih mudah dalam mengumpulkan data karena bias langsung integrasi data kepada Disdukcapil di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Penanganan terorisme. Penanganan terorisme merupakan tugas gabungan antara Polri dan TNI, tapi sejatinya TNI yang memiliki kemampuan tempur dan intelijen strategis, terutama Detasemen Khusus, Densus 88. Penguatan peran TNI dalam counterterrorism akan membuat penanganan lebih hemat, efektif dan profesional. Penanganan narkoba. BNN, Badan Narkotika Nasional, telah menjadi institusi khusus yang menangani masalah narkoba secara lebih fokus dan profesional. Selama ini, Polri juga banyak terlibat, tapi ironisnya sering muncul kasus oknum polisi yang terlibat dalam jaringan narkoba itu sendiri. Jika BNN diberdayakan secara maksimal, maka pengawasan dan pemberantasan narkoba bisa lebih bersih dan efektif. Ketertiban umum. Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja, di tingkat daerah sudah menjadi ujung tombak penertiban ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Mereka menangani pelanggaran peraturan daerah, menjaga ketertiban di ruang publik, dan mengawasi kegiatan yang berpotensi mengganggu ketentraman warga. Penanganan bencana dan kecelakaan. Untuk kasus bencana alam dan kecelakaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, yang ada di setiap daerah sudah memiliki struktur dan kemampuan untuk tanggap cepat dan mitigasi risiko. Tugas ini tidak perlu lagi bergantung pada Polri, apalagi yang terkait evakuasi dan koordinasi di lapangan.
penegakan hukum dan pengadilan. Selain tugas kepolisian, fungsi penegakan hukum juga dijalankan oleh kejaksaan dan pengadilan. Jadi dalam konteks penegakan hukum, Polri bukan satu-satunya aktor, apalagi bila banyak anggota yang bermasalah. Kalau kita sudah punya TNI yang siap menjaga keamanan negara dan menghadapi ancaman bersenjata, Dishub dan Satpol PP yang mengatur lalu lintas dan ketertiban, BNN yang fokus melawan narkoba, serta BPBD yang sigap menangani bencana dan kecelakaan. Lalu untuk apa kita harus menghabiskan anggaran sebesar 126,6 triliun rupiah hanya untuk Polri? Faktanya, tanpa Polri sekalipun, fungsi-fungsi dasar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sudah berjalan di institusi lain. Jadi, kita sebagai warga negara, bolehkah mengatakan bubarkan saja Polri? Karena sejatinya pejabat beserta aparatnya digaji oleh setiap warga negara dari pajak. Ketika kekuasaan makin tak terkendali, para filsuf sudah mengingatkan bahaya yang mengancam demokrasi dan keadilan. Michel Foucault, misalnya, menyoroti bagaimana kekuasaan bukan hanya soal penguasa, tapi juga soal mekanisme pengawasan yang membentuk penjara sosial, di mana aparat negara menjadi alat dominasi yang mengekang rakyat. Foucault menyebut, institusi seperti polisi bisa beralih dari pelindung menjadi penindas ketika kekuasaan mereka tidak diawasi secara transparan. Polri yang hari ini justru kerap terjebak korupsi, pungli, dan pelanggaran HAM, secara persis menggambarkan bagaimana kekuasaan dapat berubah menjadi mesin penindasan. Baruch Spinoza, filsuf yang meletakkan dasar pemikiran modern tentang demokrasi, mengingatkan bahwa negara harus melindungi kebebasan dan kesejahteraan rakyat, bukan malah memperbudak mereka dengan aturan dan aparat yang represif. Lalu, bagaimana kita menyikapi fakta terbaru? Presiden Prabowo Subianto mengerahkan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia, sebuah domain yang secara normatif adalah ranah pengamanan Polri. Tindakan ini jelas menandai krisis kepercayaan terhadap Polri di tingkat tertinggi. Bahkan Presiden sekaligus mantan petinggi TNI itu memilih militer sebagai pengawal lembaga penegak hukum. Secara filosofi, ini seperti membiarkan kekuatan militer menggeser fungsi polisi sipil. Hannah Arendt pernah menulis tentang kekuatan yang harus dibangun atas dasar legitimasi rakyat dan hukum, bukan atas kekuatan militer semata. Ketika militer masuk ke ranah sipil tanpa kontrol demokratis, batas antara negara dan militer menjadi kabur, dan potensi otoritarianisme mengintip dari balik tirai kekuasaan. Maka, apa arti semua ini? Kita menghadapi institusi Polri yang tidak hanya kehilangan legitimasi moral dan sosial, tapi juga terus menyalahgunakan mandatnya. Ketika institusi yang seharusnya melindungi berubah menjadi ancaman bagi rakyat, sistem harus direformasi secara fundamental. Sudah saatnya kita mengusulkan pembubaran Polri sebagai institusi yang gagal menjalankan fungsi utamanya dengan baik. Fungsi-fungsi yang selama ini diemban Polri dapat diserahkan sepenuhnya kepada institusi lain yang sudah lebih siap dan profesional, seperti TNI, BNN, Satpol PP, Dishub, dan BPBD. Penguatan lembaga-lembaga ini dengan pengawasan ketat dan transparansi akan membuka jalan bagi sistem keamanan dan ketertiban yang benar-benar melayani rakyat. Revolusi sistemik ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, tapi soal kedaulatan rakyat yang harus kembali berada di tangan warga, bukan di genggaman aparat yang korup dan represif.